sebetulnya kita juga tidak kaget-kaget ya dengan situasi ekonomi Cina hari ini. Karena sebetulnya alarm di China sendiri sudah mulai sejak Mei itu sudah kelihatan sekali. Di mana Mei itu ekspor juga melambat 7,5%, terus Juni melambat lagi 12,4%, dan di Juli kemarin turun lagi 14,5%. Jadi ekspornya turun terus-menerus dengan jumlah yang makin besar begitu. Kemudian importnya pun juga mengalami penurunan yang makin besar. Kalau di Juni kita catat di angka 6,8%, di Juli sudah 12,4%. Invest PMI-nya juga di bawah 50%. Jadi bacaan kita, Mbak, China ini sekarang sedang mengalami tekanan dari sisi agregat demand-nya, demand side-nya. Dari mana kita lihat? Satu, dari ekspornya yang melemah. Signifikan saya katakan ya, karena besarannya makin persentasenya juga makin besar. Importnya sendiri juga menurun relatif besar, menunjukkan konsumsi domestiknya terganggu. Kemudian PMI tadi kaitannya dengan investasi juga turun. Jadi situasi Cina hari-hari ini adalah situasi di mana demand side-nya itu mendorong ekonominya turun ke bawah. Implikasinya dua, Mbak. Satu, pasti deflasi. Dua, ekonomi growth-nya akan terkoreksi ke bawah. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika kan stagflasi, dia inflasi tinggi, tetapi ekonomi growth-nya terkoreksi dalam. Kalau Cina ini deflasinya relatif 0,3 tadi relatif tinggi menurut saya. Kemudian juga ekonomi growth-nya kan tumbuh di kuartal semester 1 itu hanya sekitar 6%, sementara konsensus ekonomi dunia kan ekonomi itu sekitar 7% ya. Jadi situasi ini yang terjadi di China. Buat Indonesia, saya tadi setuju warning, peringatan kaitannya dengan neraca perdagangan Indonesia-China. Kalau untuk neraca perdagangan total Indonesia, saya mungkin agak lebih tinggi sedikit naikkan. Menjadi lampu kuning. Kita perlu hati-hati, begitu Mbak Safrina. Oke, jadi untuk neraca perdagangan secara keseluruhan Indonesia itu indikasi dari Bu Ani adalah lampu kuning, kita bisa lebih sedikit tidak harus terlalu worry, namun untuk China sendiri sudah ada warning dan lampu merah. Nah tadi karena Ibu Ani sendiri bilang mengatakan bahwa China itu adalah karena agregat demand yang terdisrupsi, apalagi sejak adanya pandemi COVID-19, dan beberapa pihak juga mengatakan sebenarnya ada pemulihan ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan oleh China, seperti kehilangan momentum pemulihan recovery setelah COVID-19. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah China? Karena kita juga mendengar sebenarnya kemarin pemerintah China sudah mengatakan penurunan loan prime rate mereka cukup signifikan untuk menstimulus konsumsi. Di satu sisi juga sepertinya Presiden Xi Jinping juga katanya akan mengatakan festival besar-besaran untuk mendorong konsumsi. Bagaimana kira-kira ke depannya dampaknya dan apa yang mesti kita waspadai mungkin dalam sampai akhir tahun 2023 ini, Bu Ani? Baik, bagi kita yang paling penting sinyal di China itu kan sampai hari ini Mbak Safrina, kita juga lihat unemployment di tingkat pekerja-pekerja mudanya itu relatif naik cukup signifikan, dan ini nggak mudah sebetulnya. Walaupun suku bunga diturunkan kan, kemudian kita kan suku bunga turun, tapi ketika ekonomi globalnya Amerika juga belum pulih sepenuhnya, Eropa belum pulih sepenuhnya, pasti private sector itu akan melihat. Jadi walaupun pemerintah Cina sudah menurunkan suku bunganya, tidak serta-merta bisa mendorong investasi domestiknya. Implikasinya adalah ini akan pengaruh kepada penyerapan tenaga kerja dan pengaruhnya pada income domestik di China. Untuk Indonesia, Mbak, ini yang penting mungkin ya, kalau di China kita lihat sisi ekonominya. Buat Indonesia, catatan saya, neraca perdagangan Indonesia-China itu sebetulnya kan sejak 2013 itu defisit, Mbak. Ya. Defisit kita 2013. Tetapi memang di 2020 hingga 2023 ini defisitnya makin kecil. Gitu ya. Saya ambil contoh aja, di 2020 kita defisit dengan China minus 7,85 miliar US dollar. Di 2021 minus 2,46 miliar US dollar. Di 2022 kita minus 1,88 miliar US dollar. Di Juni kemarin kita positif di 838,7 juta US dollar. Tapi Mbak Safrina, kalau dibaca data bulanannya, April kita dengan
China sempat surplus sekitar 479 juta US dollar, tapi di Mei ketika perdagangan kita total ya surplusnya hanya 0,34 kalau tidak salah atau 0,4 saya lupa, maka kita mencatatkan defisit dengan Cina itu hampir 1,17 miliar US dollar. Selama periode berapa lama tuh, Bu? Tadi kalau kita baca data, yang mana Mbak? Yang surplus 1,4, oke. Oke, yang di bulan Mei surplus kita dengan China itu minus 1,17 miliar US dollar, Mbak. Jadi di April kita surplus 479,6 juta, ini data BPS ya, saya kutip. Di Mei-nya kita sempat minus 1,17 miliar, walaupun di Juni kemudian ada catatan Januari-Juni menurut CNBC juga kan, dia surplus di 838,7 juta. Tapi data series historisnya sampai 2022 kita itu masih defisit. Ya. Oke, jadi yang perlu kita antisipasi adalah ketika ekspor Cina melemah, kemudian impor domestik demand juga melemah, ada kemungkinan ini akan menghit ekspor kita ke Cina. Nanti kita akan lihat deh ekspor kita ke Cina kan biasanya dominasinya adalah batu bara, kemudian besi dan baja, begitu kan ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat itu implikasinya. Artinya warningnya adalah surplus yang kita catatkan di Juni sekitar 838,7 juta ini, Januari-Juni ya menurut CNBC juga menurut hitungannya. Kemudian ini pernah terjadi di Oktober 2022. Oktober loh, ini masih Juni ya Mbak, beda Oktober. Tapi tahun 2022 kita defisit loh, minus. Jadi warning kita adalah warning kepada pemerintah, hati-hati betul, jangan terlena pada surplus karena kita masih punya 6 bulan sisa yang data historisnya menunjukkan PN-nya biasanya totalnya tetap pada kondisi minus. Dan ini biasanya terjadi karena import yang naik, sementara sekarang ini kita kena dua, ekspornya ada kemungkinan perlambatan ke China.